Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Saya berharap hari ini kalian semua sehat-sehat selalu diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pembelajaran daring ini dilaksanakan karena adanya pandemi yang dimana seluruh dunia itu terkena dampaknya. Mungkin sebelum kita lanjut untuk pembelajaran dan pembelajaran kita yang diberkahi, langkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Namira ya? Namira, mungkin bisa pimpin doa dulu. Ya Pak, baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk pembelajarannya, silakan isi absen yang sudah dibagikan di grupnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tentunya ini berkaitan tentang kelanjutan materi kita yang lalu, dan hari ini tentunya dilanjutkan lagi untuk pembelajaran tentunya masih dalam hal berkelompok. Nah, adapun untuk kompetisi dasar yaitu 4.1 menyajikan hasil analisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian tujuan pembelajaran itu ada dua. Pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini yang khususnya adalah yang minggu lalu, ya, awal dari presentasi kelompok, kemudian hari ini dilanjutkan dengan presentasi tentunya, dan diharapkan untuk lebih anggota kelompok itu lebih berpartisipasi lagi dalam hal menyampaikan pendapatnya. Jadi bagaimana nanti kelompok untuk presentasikan, ada yang bertanya dan sebagainya, kemudian nanti di akhir pembelajaran tentunya kita sama-sama akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Saya ingin tanya dulu, menteri itu fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Menteri itu Pak. Ya? Saya Pak. Ya, Kisha, silakan Kisha. Fungsi Kementerian Negara terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Koordinasi dan sinkronasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan... Terima kasih Kisha. Nah, itu tadi adalah fungsi dari, tapi intinya di sini kementerian itu pada dasarnya atau lembaga non kementerian itu semua adalah pembantu daripada presiden itu sendiri untuk menjalankan Pancasila. Mungkin bisa dibacakan hasil daripada diskusinya. Iya Pak. Nah, oke, silakan. Siapa? Fadila. Ya. Silakan Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadila Salsabila Karya, nomor 10 dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membacakan mengenai materi kelompok Pancasila. Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri. Kelompok negara, oke, silakan kelompok negara. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Nurul Inaya, nomor 29 dari kelas 10 MIPA 3, akan membacakan beberapa hasil diskusi saya mengenai nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban saya, menurut saya pribadi, pemerintah bertanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. Bahkan menertibkan rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengampanyakan dan menekankan terciptanya satu saling. Nah, oke, selanjutnya kelompok pemerintahan. Terima kasih atas kesempatannya. Fungsi Kementerian Negara terbagi menjadi beberapa, yaitu jawaban yang
dapat kami simpulkan adalah dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan jika Kementerian Negara tidak menjalankan fungsinya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan pasti terganggu, baik koordinasi, sinkronisasi. Jadi itu tadi jawaban dari masing-masing pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita langsung ke tanya jawab saja atau diskusi, di mana diskusi di sini jadi dari hasil apa yang disampaikan oleh setiap kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok Pancasila. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Bagaimana jika pemerintah tidak menjalankan UU atau melanggar UU itu sendiri? Jadi siapakah yang akan yang berhak untuk mengadili sistem pemerintahan? Nah, oke. Jadi Jadi pertanyaan saya. ya, oke, terima kasih Cynthia sudah memberikan pertanyaan. Ya, jadi untuk kelompok Pancasila, kelompok 1, pertanyaan itu jika pemerintahan tidak menjalankan undang-undang atau melanggar undang-undang, siapa kira-kira yang mengadili? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak Andi Kalisa. Oke, Andi Alisa, silakan Andi Alisa. Yang berhak untuk memeriksa dan mengadili adalah lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, itu saja Andi Alisa. Ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk itu tadi yang mewakili untuk kelompok Pancasila, Andi Alisa. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin ada siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa? Namira ya? Namira, oke, silakan Namira. Pak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lembaga pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih Namira atas kesimpulannya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini silakan dijawab. Nah, jadi silakan jawaban kalian itu bisa kirim ke link ini. Jadi silakan buka link ini, jawaban kalian kalian bisa kirim. Nah, silakan kalian jawab di situ. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan kita akan evaluasi pembelajaran, kemudian khususnya atau ulangan harian. Kemudian, nah sebelum kita tutup, mungkin bisa tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Nah, jadi saya harap kalian tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin siapa yang bisa, pimpin doa, mungkin Andi Halisa. Ya Pak. Ya, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Andi Alisa. Nah, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.